Halo semuanya, kalau kamu lagi mikirin buat mulai bisnis, dengerin ini deh. Ada satu keputusan paling awal yang bisa jadi paling nentuin nasib keuangan kamu ke depannya. Dan ini bukan cuma soal ngisi formulir doang loh. Ini soal ngebangun fondasi strategis buat seluruh masa depan perusahaan kamu. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kamu mau mulai bisnis di Indonesia kan? Coba tebak, apa sih keputusan finansial paling penting yang harus kamu ambil pertama kali? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini bukan soal produk kamu yang super keren, bukan juga soal strategi marketing yang jitu, atau bahkan bukan soal rekrutan pertama kamu. Jawabannya adalah memilih struktur hukum bisnis kamu. Kedengarannya mungkin agak administratif dan bosenin ya, tapi percaya deh, ini adalah inti dari strategi perencanaan pajak kamu. Keputusan satu ini bakal ngaruh ke semuanya, mulai dari cara kamu bayar pajak sampai seberapa aman aset pribadi kamu. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ada 4 jalur utama nih buat bisnis kamu. Anggap aja ini kayak para kontestan yang bakal kita adu buat lihat mana yang paling pas buat kamu. Yang pertama ada perusahaan perorangan, atau kita sebut aja PO. Ya, namanya juga perorangan, ini kayak one man show. Dijalankan sama satu pemilik aja. Nah, ini poin paling pentingnya. Dengerin baik-baik. Tanggung jawab pribadinya itu unlimited, alias nggak terbatas. Artinya apa? Kalau bisnis kamu punya utang, aset pribadi kamu, rumah, mobil, bisa ikut ditarik buat bayar utang itu. Ngeri kan? Lanjut, yang kedua kita punya firma atau firm. Ini modelnya kemitraan. Biasanya sih isinya 2 orang atau lebih, seringnya keluarga. Nah, sama persis kayak PO tadi, semua pemiliknya nanggung resiko yang sama. Tanggung jawab tak terbatas. Terus ada yang namanya persekutuan komanditer atau CV. Nah yang ini unik nih, ini kayak kemitraan hibrida. Kenapa? Soalnya ada 2 jenis pemain di dalamnya. Ada yang terjun langsung ngurusin bisnis, dan mereka ini punya tanggung jawab tak terbatas. Tapi ada juga yang tanggung jawabnya terbatas, cuma sebatas modal yang mereka setor. Jadi kayak ada manajer aktif dan ada investor pasif. Dan yang terakhir, ini dia jagoannya, perseroan terbatas atau PT. Anggap aja PT ini kayak bodyguard atau perisai buat aset pribadi kamu. Kenapa? Karena PT itu badan hukum yang terpisah. Jadi ada tembok tebel yang misahin antara duit perusahaan sama duit pribadi kamu. Tanggung jawab kamu cuma sebatas saham yang kamu punya. Aman! Oke, kita udah kenalan nih sama keempat kontestan. Sekarang waktunya kamu nimbang-nimbang pilihan. Kita bakal fokus ke 3 hal paling krusial. Seberapa besar resiko yang siap kamu tanggung, seribet apa ngurus administrasinya, dan dari mana modalnya bisa didapetin. Nah, lihat deh, ini nih pembeda utamanya. Ada jurang pemisah yang jelas banget. Di satu sisi, ada tanggung jawab tak terbatas. Ini artinya aset pribadi kamu, rumah, mobil, tabungan itu jadi taruhannya buat bayar utang bisnis. Ini dunianya PO dan firma. Di sisi lain ada tanggung jawab terbatas. Aset pribadi kamu aman sentosa. Risiko kamu cuma sebatas duit yang udah kamu investasikan. Inilah kenapa PT dan sekutu pasif di CV itu menarik banget. Oke, kita kupas lebih dalam soal PO ya. Kenapa sih orang milih ini? Ya jelas, enaknya itu semua profit 100% masuk kantong kamu sendiri. Ngurusnya gampang, biaya bikinnya murah, dan kamu nggak perlu pusing sama pajak perusahaan yang ribet. Malah, kalau bisnis lagi rugi, kerugiannya itu bisa buat ngurangin pajak penghasilan pribadi kamu. Fleksibel banget kan? Tapi selalu ada tapinya kan? Sisi buruknya ini gede banget. Risiko paling gedenya yaitu tadi, tanggung jawab pribadi yang nggak ada batasnya. Mungkin kalau kamu freelancer solo, ini oke-oke aja. Tapi begitu kamu mulai punya utang atau punya karyawan, wah, risiko ini kayak bom waktu. Susah juga cari modal dari luar, dan kalau amit-amit kamu kenapa-napa, ya udah bisnisnya bisa ikut berhenti. Gitu aja. Sekarang kita balik lagi ke CV yang unik tadi ya, biar makin jelas. Jadi, di CV itu ada 2 peran. Satu, namanya sekutu aktif. Nah, mereka ini yang turun gunung, yang ngelola bisnis sehari-hari. Risikonya, tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua, ada sekutu pasif. Mereka ini investornya. Tugasnya cuma setor modal. Tanggung jawabnya ya sebatas modal yang disetor itu aja. Simpel kan? Nah, ini dia rangkuman pamungkasnya. Anggap aja ini contekan terbaik buat kamu. Boleh di-pause dulu buat dilihat baik-baik. Tapi coba deh fokus ke 2 baris paling penting. Tanggung jawab sama pendirian legal. Disitulah letak perbedaan utamanya. Dan disitu juga keputusan kamu nanti bakal sangat bergantung.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget diremehin, padahal krusial banget. Pajak. Dengerin ya, ini bukan cuma soal bayar kewajiban ke negara. Bukan, ini soal strategi. Strategi buat memaksimalkan duit bersih yang bisa kamu bawa pulang. Jadi, intinya tuh gini, tujuan utama dari perencanaan pajak itu adalah milih struktur bisnis yang bisa bikin laba setelah pajak kamu jadi paling maksimal. Ini tuh semacam main catur, gimana caranya biar lebih banyak duit yang nyangkut di kantong kamu, tapi tentunya dengan cara yang legal ya. Terus, pertanyaan strategis apa aja yang harus kamu pikirin? Pertama, gedean mana tarif pajak pribadi sama tarif pajak badan? Kedua, hati-hati sama yang namanya pajak berganda di PT. Ini jebakan nih. Perusahaan udah bayar pajak atas labanya. Pas kamu ambil dividen, kamu kena pajak lagi. Double kan? Pikirin juga, bisa nggak ya labanya disimpan dulu di perusahaan biar pajaknya lebih rendah? Terus kalau rugi, gimana caranya biar bisa jadi pengurang pajak? Nah, ini semua bagian dari strategi catur finansial tadi. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya, mulai dari tanggung jawab, struktur, modal, sampai pajak. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi langkah kamu selanjutnya apa? Gimana caranya kamu ngambil keputusan final dari semua info ini? Kalau kita lihat dari sumber materinya, setelah nimbang semua plus minus, kelimpulannya tuh lumayan tegas. Mereka bilang, secara umum, perseroan terbatas atau PT itu adalah bentuk usaha yang lebih baik. Alasan utamanya, yaitu tadi, karena ada perisai tanggung jawab terbatas yang ngelindungin aset pribadi kamu. Tapi, pada akhirnya, nggak ada jawaban satu untuk semua. Nggak ada. Semua kembali lagi ke kamu. Bentuk mana yang paling pas buat impian kamu, buat tingkat keberanian kamu ngambil risiko, dan buat masa depan yang lagi kamu bangun. Analisisnya udah kita bedah bareng, sekarang keputusannya ada di tangan kamu.